9. Tinggal di panti. Apa pria itu mengusirmu? Embun terdiam hanya menatap Malvin yang terlihat sedang menguasai emosinya. Pria itu menjadi tak sabar. Dia mendadak meminggirkan mobilnya dan berhenti, meraih tengkuk Embun dan menciumnya. Membelit lidahnya, Embun terlonjak kaget. Tiba-tiba mendapat ciuman dari Malvin. Dia awalnya menolak, memberontak. Namun Malvin begitu kuat memeluknya dan mencium lembut bibir Embun hingga akhirnya gadis itu pasrah dan ikut menikmati ciuman dari Malvin. Mereka saling membelit lidah, saling bertukar salivah, menjelajahi rongga mulut terdalam hingga tubuh Malvin bergoyang. Tuan Malvin menggoyang lengan Malvin. Tuan, Malvin tersadar. Menyapu pandangan ia di dalam mobil yang berhenti. Melihat Embun di sampingnya menatap bingung padanya. Anda baik-baik saja? Ah, iya. Malvin kembali melajukan mobilnya. Syihitna. Akhir-akhir ini, aku membayangkan yang tidak-tidak. Ternyata Malvin tak seberani itu semua hanya bayangannya. Kita akan kemana Tuan Malvin? Embun mengulang pertanyaannya tadi. Sarapan, kamu belum sarapan kan? Aku juga lapar, ucap Malvin. Dengan sedikit senyum di wajahnya, pasti karena lapar aku jadi membayangkan yang tidak-tidak, bergumam pelan. Anda mengatakan sesuatu Tuan Malvin? Tidak. Menjawab cepat, tidak usah diperdulikan. Mobil Malvin melaju menjauhi hiruk-pikuk kota menuju sebuah pegunungan. Di salah satu sudut bukit yang hijau dan asri, Malvin menghentikan laju mobilnya. Di sana ada sebuah resto yang menyuguhkan pemandangan hijau di atas bukit, di bawahnya terlihat kota yang mengecil. Perlu waktu 1,5 jam untuk sampai di sana resto itu. Cukup ramai walau hari masih sangat pagi, terlihat dengan beberapa deret kendaraan yang terparkir dan beberapa pengunjung yang duduk menikmati pemandangan. Malvin dan Embun memilih salah satu tempat duduk yang sedikit menjorok ke arah jurang. Ada pagar pembatas dari kayu yang tertata rapi di sana. Hawa sejuk di pagi hari sangat terasa, aroma rumput dan semilir. Angin yang menggoyangkan dedaunan bergemerisik menambah suasana keasriannya, mengganti oksigen di paru-parunya. Tempat yang bagus, sangat menenangkan. Embun menyapu pandangannya menikmati pemandangan hijau yang mengelilingi. Malvin tersenyum menatap wanita yang kini duduk di depannya itu. Mereka hanya bersekat meja. Melihat Malvin menangkup wajah Embun agar melihat. Malvin menangkup wajah Embun agar melihat kepadanya, mencondongkan tubuhnya ke depan, lalu melumat pelan bibir Embun yang menggoda itu. Lidah Malvin menelisik masuk ke dalam mulut Embun berbelit. Dengan lidahnya, gadis itu bahkan tidak menolaknya, dia membalas ciumannya. Tempat ini cukup jauh dari kota. Kenapa membawa saya kemari? Tuan Malvin, suara Embun kembali membuyarkan lamunannya. Tuan Malvin? Hah? Iya. Sekali-sekali menjauhi kota membuat pikiran jadi fresh, menjawab asal. Syihit. Apa yang kupikirkan? Kenapa pikiranku kotor sekali? Mengusap kasar wajahnya, Malvin tersenyum lucu dengan pikirannya sendiri. Anda baik-baik saja. Menatap aneh, Iya. Aku baik-baik saja, aku hanya butuh refreshing. Merefresh otakku yang kotor ini. Pekerjaanku membuatku sangat lelah akhir-akhir ini, beralasan. Pesanan datang, seorang waiters meletakkan semangkuk soto di depan Malvin dan semangkuk lagi di depan Embun. Lalu meletakkan lagi piring yang di dalamnya ada beberapa gorengan dan sate, teh hangat dan kopi mbak. Saya kopi, ucap Malvin ramah dengan senyuman tentunya. Membuat waiter wanita itu gugup dan salah tingkah melihat keramahan dan ketampanan bule beranak satu itu. Selamat menikmati. Selesai menyelesaikan tugasnya, waiters itu pergi. Malvin dan Embun menyantap soto hangat yang menggugah selera. HP Malvin berbunyi. Pria itu mengambilnya di saku celana jeansnya. Dengan seberkas senyum,
tersungging di wajahnya. Kati menunjukkan layar HP-nya pada Embun. Kenapa dia harus menunjukkannya padaku? Embun tersenyum lucu. Morning my baby. Dad, where are you? Sarapan. Di mana? Kenapa meninggalkan Kati? Kamu tidur, Hani. Dedi, teganya Dedi meninggalkan Kati. Cat, mulai merajuk. Ada onti Embun di sini. Ucap Malvin dengan senyum menggoda melihat ke arah Embun. What? Dedi, dan, mengomel tak jelas. Malvin menyodorkan HP-nya ke arah Embun, mengisyaratkan agar Embun yang. Embun menunjuk dirinya sendiri, Malvin. Mengangguk. Cati. Sebut Embun menempelkan HP Malvin ke telinganya. Tak lama, mereka terlibat percakapan yang entah apa, hingga akhirnya. Embun menutup panggilan, dan menyerahkan HP-nya pada Malvin. Lain kali ajaklah Cati juga Tuan Malvin, senyum geli. Kai juga, seketika wajah Embun berubah. Ada apa? Tidak canggung. Kenapa dengan Kai? Tidak. Hanya, aku sangat merindukannya sekarang. Dan nanti, kami akan sedikit berjarak. Perceraian tentu akan berdampak buruk pada anak-anak, bukan? Iya, tapi lebih baik berpisah daripada terjebak dalam hubungan yang toksik. Anda berpikir begitu? Apa alasannya menceraikanmu? Embun tersenyum lucu. Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang jika aku dekil. Apa? Aku jelek, aku berjerawat, dan tertawa lucu lagi. Alasan macam apa itu? Menatap Embun tak percaya, bukan karena wanita lain. Embun menatap tak suka mata Malvin. Maaf. Mungkin juga karena ada wanita lain, ucap Embun lemah. Lalu sekarang dia mengusirmu dari rumah. Saya memang harus pergi dari sana. Kami sudah bukan suami istri lagi. Dan hari ini, berkas kami masuk ke pengadilan, jelas Embun pelan. Kemana tujuanmu? Mungkin ke panti, aku sudah bicara dengan Bu Retno semalam. Dan dia tidak keberatan. Bagaimana dengan Kai? Kai akan tinggal dengan ayahnya, ucap Embun lagi, ada gurat. Kesedihan di wajahnya yang coba dia sembunyikan. Aku tak punya apapun untuk diberikan dengan pekerjaanku sekarang. Aku tidak yakin bisa. Air mata Embun menetes tanpa permisi. Maaf, bahu Embun berguncang, dia terisak pelan menundukkan wajahnya. Malvin mengusap lengan Embun mencoba memberinya ketenangan dan energi positif. Wanita itu masih menangis lirih, hingga Malvin tak tahan lagi. Malvin berpindah duduk di samping Embun, memeluk tubuh lemah itu dan membawa wajahnya ke dada, memeluk erat. Wanita rapuh yang sok tegar itu. Menangislah sebanyak yang kamu mau, mengecup kepala Embun. Beberapa kali, entah wanita itu merasakannya atau tidak. Embun masih tenggelam dalam tangisnya. Bahu dan dadaku selalu ada untukmu, memeluk lebih erat. Malvin dan Embun sudah dalam perjalanan kembali. Embun terdiam melihat keluar jendela. Wajah sendu itu masih di sana. Bawa saya ke panti saja, Tuan Malvin, lirih Embun. Tinggallah di rumahku. Maaf. Menoleh meminta penjelasan. Di rumahku, sedang kekurangan pekerja, kamu bisa tinggal. Sekaligus bekerja di rumahku jika kamu mau, beralasan. Terima kasih atas kebaikan. Saya ingin tinggal di panti saja di tempat saya dibesarkan. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Tapi, jika kamu butuh sesuatu, jangan sungkan untuk menghubungiku, oke? Terima kasih atas kebaikannya, Tuan Malvin. Jangan memanggilku begitu, Malvin saja, Embun tersenyum hangat. Baiklah, setibanya di panti, Embun terkejut melihat Kai sedang duduk. Termenung di teras depan, Kai mendongak melihat ibunya. Datang dengan membawa tas besar, Kai berlari menghambur memeluk ibunya. Ibu, kenapa meninggalkan Kayla? Ibu nggak sayang Kayla lagi. Tangisnya membuat Embun lemas. Air matanya melolos tanpa permisi, tanpa bisa diajak kompromi. Kai,
mensejajarkan tubuhnya dengan Kayla, menatap wajah basah. Anak gadisnya, meski wajahnya sendiri pun basah oleh air mata embun, mengusap lelehan bulir bening di wajah Kai. Kai, dengarkan ibu tidak pernah meninggalkan Kai. Ibu hanya di sini, di panti, kita hanya akan terpisah sebentar. Kai bisa kapanpun menemui ibu. Kai juga di sini saja ibu. Kai mau sama ibu, tangis Kayla lagi.